Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai wakil presiden yang menyebut ketua umum partai harus bebas dari masalah, hingga presiden yang meminta pembentukan peta jalan terkait pembentukan holding BUMN kepada para menteri. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Presiden menyarankan pembentukan virtual holding BUMN. Birokrasi diminta menjadi sumber solusi. Wapres meminta ketua umum partai harus bersih dari masalah yang dapat mengganggu kinerja. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, dalam rapat kerja terbatas yang digelar hari Senin, Presiden Joko Widodo meminta sebuah roadmap atau peta jalan terkait pembentukan holding BUMN kepada para menteri. Presiden menjelaskan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, penguatan BUMN dapat dimulai dengan pembentukan virtual holding terlebih dahulu. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Joko Widodo Senin siang menggelar rapat terbatas yang membahas perihal pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dalam ratas tersebut, Presiden ingin mendorong BUMN untuk mengambil peran lebih banyak sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Dirinya ingin BUMN memiliki multiplier efek yang banyak dalam memberikan kesejahteraan pada rakyat. Presiden juga berharap agar BUMN tidak hanya jago kandang, namun berani menyerang ke negara lain dalam rangka mengembangkan kekuatan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Presiden mengatakan 6 bulan yang lalu dirinya meminta peta jalan untuk dapat mewujudkan BUMN yang lincah, kuat, dan berani bersaing dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dirinya menambahkan hal tersebut dapat dimulai dengan pembentukan virtual holding terlebih dahulu. Saya meminta disusun sebuah peta jalan untuk baik dalam bentuk sebuah super holding atau dimulai dulu dengan virtual holding, tapi ini memang harus segera diputuskan agar kekuatan BUMN dan kelincahan itu betul-betul bisa segera dilakukan, terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dengan. Presiden menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan berupa restrukturisasi dan fokus ke bisnis, serta apabila diperlukan, juga dilakukan perubahan total dalam budaya kerja di BUMN. Presiden meyakini melalui hal tersebut, BUMN akan memiliki daya saing yang kuat terhadap kompetisi global, utamanya saat ini persaingan di masyarakat ekonomi ASEAN. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Masih di tempat dan hari yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan untuk kementerian lembaga hanya dapat dilakukan jika mendesak ataupun sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar APBN diprioritaskan terhadap pembangunan infrastruktur dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam rapat terbatas yang membahas perihal pembangunan sarana prasarana Kementerian Lembaga KL Senin sore, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah telah menetapkan kebijakan moratorium bagi pembangunan kantor kementerian lembaga. Namun Presiden menyatakan hal tersebut hanya jika mendesak ataupun sangat diperlukan dengan izin kepada Presiden terlebih dahulu. Kebijakan tersebut menurut Presiden dimaksudkan agar APBN lebih terfokus dan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur. Prioritaskan kepada pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan, bendungan, irigasi, jalur kereta api, pelabuhan, dan yang lain-lainnya, karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menjelaskan terkait pembangunan gedung-gedung kementerian lembaga belum sepenuhnya dapat disetujui oleh Presiden. Yang disetujui adalah apabila betul-betul diperlukan untuk pembangunan pendidikan. Sedangkan yang lain-lain yang bersifat pembangunan gedung dan sebagainya tidak diizinkan. Seskap juga menjelaskan, Presiden tidak mengizinkan pembelian tanah baru kementerian lembaga dan diminta untuk menggunakan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara. Kedepannya akan terdapat perubahan peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya, Menteri Keuangan tidak memiliki fleksibilitas untuk memindahkan tanah yang tidak digunakan di semua kementerian lembaga kepada kementerian lembaga lainnya. Tanah tersebut nantinya akan diambil alih oleh pemerintah agar efisiensi dapat dilakukan. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beragam proyek pembangunan infrastruktur dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Untuk kelancaran serta percepatan proyek, Presiden Jokowi mengingatkan birokrat di daerah agar memantau langsung pengerjaan proyek dan segera mencari solusi bila ditemukan masalah. Presiden Joko Widodo di Jakarta Senin menyatakan, pemerintah daerah khususnya kepala daerah harus berupaya menjadi sumber solusi dari permasalahan terkait pembangunan infrastruktur yang ada di daerah. Presiden juga menghimbau untuk terus memantau dan memonitor pelaksanaan proyek-proyek di daerah. Bila ditemukan kendala pada proyek-proyek di daerah, maka kepala daerah harus turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan segera membuat keputusan sebagai langkah penyelesaian masalah itu. Pernyataan Presiden ini disampaikannya pada acara penandatanganan ratusan kontrak paket pekerjaan infrastruktur di Kementerian ESDM Jakarta. Memantau terus, memonitor terus pelaksanaan berbagai proyek yang tadi telah ditandatangani dan juga kepala daerah. Bila ada masalah segera ambil keputusan, segera selesaikan. Jangan terlalu banyak didiskusikan, jangan terlalu banyak diseminarkan, jangan terlalu banyak dikaji. Putuskan, lihat lapangan, putuskan. Saya tegaskan kembali bahwa birokrasi harus menjadi sumber solusi. Saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala tengah gencar membangun infrastruktur di tanah air. Mulai dari bidang transportasi seperti proyek Mass Rapid Transit di Jakarta, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, pembangunan jalur kereta api Jawa-Sumatera-Sulawesi Kalimantan, hingga proyek pembangunan listrik 35.000 MW. Dari Jakarta, Amita Putri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengimbau kementerian dan lembaga untuk memberdayakan kontraktor lokal dalam proyek-proyek milik pemerintah, serta memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Hal tersebut diungkapkan usai menyaksikan penandatanganan 133 paket kontrak kegiatan strategis milik Kementerian ESDM hari Senin lalu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Senin 29 Februari melakukan penandatanganan 133 paket kontrak kegiatan strategis dengan nilai mencapai 3,4 triliun rupiah. Kontrak kegiatan tersebut sebagian besar merupakan paket pekerjaan infrastruktur strategis seperti stasiun pengisian bahan bakar gas, pembuatan pipa gas, tenaga mikrohidro yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo yang hadir pada kesempatan tersebut menyatakan, tahun ini pemerintah mendorong kementerian dan lembaga untuk segera melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan infrastruktur guna mempercepat pembangunan dan terserapnya anggaran. Presiden juga menghimbau untuk selalu mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan keterlibatan kontraktor lokal dalam proyek-proyek milik pemerintah. Menyerap tenaga yang sebesar-besarnya. Kedua, usaha ini agar melibatkan kontraktor lokal, sehingga peredaran uangnya tidak kembali lagi
ke Jakarta, uangnya harus ditinggal di daerah. Saya menemui daerah jalan karena uangnya ditinggal di sana. Kontraktornya sekali lagi dilibatkan kontraktor kecil yang ada di daerah itu. Yang ketiga, juga lokal konten menggunakan produk-produk dalam negeri. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, penandatanganan ini merupakan yang ketiga kalinya. Setelah pada 14 Januari dan 2 Februari lalu, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak paket-paket kegiatan Kementerian ESDM dengan total nilai 545 miliar rupiah. Berkaitan dengan penandatanganan kontrak ini, bagi kami di ESDM adalah momen bersejarah. Bukan saja karena dari Bapak Presiden, tetapi juga untuk pertama kali kontrak tahun anggaran telah selesai dijalankan di tahun sebelumnya. Dan hari ini merupakan penandatanganan tahap ketiga atau terakhir. Dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan infrastruktur ini, beberapa perusahaan BUMN turut dilibatkan, seperti Pertamina, Perusahaan Gas Negara, Adikarya, Surveyor Indonesia, Sukovindo, Energi Manajemen Indonesia, dan beberapa BUMN lainnya. Dari Jakarta, Amita Putri, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden lantik 10 duta besar untuk negara sahabat. Saksikan warta ini selengkapnya usai jeda berikut, hanya di Warta Istana.